Halo hai semuanya, selamat datang di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi di video edukasi bersama saya, Anggia Rahma Widayat Nur, dan rekan saya, Siti Rohayati. Kami akan menyampaikan mengenai gambaran sistem informasi akuntansi untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem informasi akuntansi. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, yaitu Ibu Endah Puspitasari, SEMM, yang telah membimbing kami dan memberi pengarahan kami dalam pengerjaan materi kuliah ini. Selanjutnya, mengenai pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu ada 4 buah bahasan. Yang pertama mengenai tentang sistem informasi akuntansi, yang kedua tentang tujuan sistem informasi akuntansi, yang ketiga mengenai komponen sistem informasi akuntansi, dan yang keempat yaitu kendala dari sistem informasi akuntansi. Untuk mengefisienkan waktu, maka selanjutnya untuk bahasan 1 dan kedua akan disampaikan oleh saudari Siti Rohayati. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, apa sih sistem informasi akuntansi itu? Menurut Mulyadi, sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sedangkan menurut Wijayanto, sistem informasi akuntansi adalah susunan formulir, catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksananya, dan laporannya yang terkoordinasi secara erat, yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Bagaimana cara sistem informasi bekerja? Yaitu pertama melalui bukti transaksi, terus diolah dan menjadi laporan keuangan. Untuk sistem informasi dalam akuntansi meliputi bukti transaksi, lalu posting jurnal, posting buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, jurnal pembalik, lalu kembali menjadi bukti transaksi. Tujuan sistem informasi akuntansi yang pertama mengolah dan menyimpan data seluruh transaksi keuangan. Yang kedua memproses data keuangan menjadi informasi dan pengambilan keputusan manajemen mengenai perencanaan dan pengendalian usaha. Yang ketiga pengawasan terhadap seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Yang keempat efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan. Yang terakhir penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat. Selanjutnya bahasan ketiga dan keempat mengenai komponen dan kendala akan saya bahas. Untuk itu, bahasan yang pertama yaitu komponen sistem informasi akuntansi. Komponen sistem informasi akuntansi yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM yang terlatih, yang memahami bisnis, proses akuntansi, dan keuangan secara umum. Misalnya seorang akunting. Yang kedua, prosedur dan pengendalian internal keuangan dan akuntansi. Yang ketiga, formulir data keuangan untuk mencatat seluruh aktivitas keuangan meliputi transaksi kas, persediaan, piutang, aktiva tetap, hutang, penjualan, dan biaya. Yang keempat adalah accounting software. Contohnya aplikasi Mayo, Zahir Accounting, dan Oracle Finance. Yang terakhir adalah hardware yang berupa seperangkat komputer yang terhubung dengan jaringan atau networking dan kelengkapan aksesoris pendukung lainnya. Tahukah kalian, informasi yang dihasilkan oleh SIA dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah informasi akuntansi berupa keuangan. Informasi yang berbentuk laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak eksternal. Yang kedua adalah informasi akuntansi manajemen
informasi ini berguna bagi manajer dalam pengambilan keputusan. Setelah sistem informasi akuntansi menghasilkan hasil, maka akan muncul nilai, sehingga SIA akan menambah nilai dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. Kemudian meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan, sehingga meningkatlah efisiensi. Lalu, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, yang kemudian meningkatkan sharing knowledge, yang menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Perbedaan utama antara sistem informasi akuntansi dengan sistem informasi manajemen terletak pada ruang lingkupnya, yaitu sistem informasi manajemen mencakup semua data yang terdapat dalam organisasi atau perusahaan, semua aktivitas pengolahan di dalam organisasi, dan sering informasi yang digunakan oleh orang-orang dalam organisasi. Sementara sistem informasi akuntansi hanya meliputi jenis data dari informasi tertentu. Dengan kata lain, sistem informasi akuntansi merupakan subsistem informasi manajemen di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian muncul kendala. Kendala umum dalam penerapan sistem informasi akuntansi adalah yang pertama, sumber daya manusia yang belum siap terhadap penerapan sistem dan standarisasi keuangan yang baru. Dan dibutuhkan waktu pelatihan dalam penerapannya yang belum kita ketahui kapan. Yang kedua, dibutuhkan software accounting dan perangkat komputer yang menunjang tingkat keamanan dan kerahasiaan data keuangan 100%. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.